kita semua pasti pernah ngerasa capek ya. Tapi gimana kalau capeknya itu bukan di badan? Nah, kali ini kita mau bahas soal lelah yang nggak kelihatan. Lelah yang datangnya bukan dari otot, tapi dari pikiran yang rasanya udah terlalu penuh. Pernah nggak sih kamu bangun tidur tapi rasanya tuh udah capek duluan? Kayak semalaman itu pikiran kita lari maraton, mikirin besok gimana, atau malah ngulang-ngulang kejadian kemarin. Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian kok. Seringnya kita mikir capek itu ya karena kerja fisik. Tapi makin kesini kita makin sadar sama kebenaran kutipan ini. Lelah yang paling menguras energi itu justru datang dari suara-suara berisik di dalam kepala kita sendiri. Oke, mari kita coba bedah lebih dalam ya. Kenapa sih pikiran kita ini bisa sampai terasa sesek, penuh, sampai bikin kita lelah secara mental? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh, bayangin pikiran kamu itu kayak sebuah ruangan. Nah, setiap hari, sadar nggak sadar, kita terus masukin barang baru ke dalamnya. Sampai satu titik, ruangan itu jadi penuh sesak, berantakan, dan kita bingung mau mulai beresin dari mana. Dan ini dia nih, barang-barang yang sering banget kita tumpuk. Urusan keluarga, tuntutan kerjaan yang kayaknya nggak ada habisnya, cemas soal masa depan, soal keuangan, sampai penyesalan masa lalu. Semua itu numpuk, sedikit demi sedikit, ngisi setiap sudut kepala kita. Nah, pas ruangan pikiran kita udah penuh, biasanya kita cuma punya dua reaksi. Dan ironisnya, dua-duanya nggak efektif. Pertama, kita coba lawan, kita paksa diri buat kuat, pikirannya malah makin berisik. Kedua, kita cuekin, kita sibukin diri, tapi pas lagi sendirian, pikiran itu balik lagi. Selalu. Jadi, kalau melawan salah, mengabaikan juga salah. Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah titik baliknya. Jawabannya itu bukan dengan berusaha lebih keras, tapi justru dengan berhenti sejenak dan coba dengerin apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Ini nih poinnya, ngakuin kalau kita lagi nggak baik-baik aja itu bukan tanda kelemahan loh. Justru itu adalah bentuk kejujuran yang paling tinggi ke diri sendiri. Dan ini adalah langkah pertama yang paling berani buat ngerasa lebih lega. Coba deh kita lakuin sesuatu yang praktis. Mungkin sekarang juga bisa. Cuma butuh 5 menit. Cukup duduk yang nyaman, tarik napas yang dalam, terus hembuskan pelan-pelan. Kalau ada pikiran yang datang, biarin aja dia lewat kayak awan. Nggak usah dihakimi, cukup diamati aja. Oke, setelah kita belajar buat berhenti sejenak, sekarang waktunya buat mulai beres-beres ruangan pikiran kita. Yuk, kita lihat beberapa cara praktis yang bisa kita lakuin satu persatu. Ini teknik yang ampuh banget. Sebelum tidur, coba deh keluarin semua isi kepala kamu ke kertas. Apa aja yang kamu khawatirkan, daftar kerjaan, unek-unek. Tujuannya bukan buat nyelesain semua malam ini, tapi cuma buat nitipin beban itu di kertas, biar pikiran kamu bisa istirahat. Pikiran kita itu sering banget lari-lari, entah ke masa depan yang belum terjadi, atau ke masa lalu yang udah lewat. Coba deh, perlambat sedikit ritme hidup. Makan lebih pelan, jalan lebih sadar. Hal-hal kecil kayak gini tuh jadi jangkar yang kuat buat narik pikiran kita kembali ke sini, ke saat ini. Nah ini juga penting banget. Belajar bikin batasan mental. Nggak semua berita, nggak semua masalah orang lain, itu harus kita serap dan kita pikirin. Menjaga energi kita, menjaga kewarasan kita, itu adalah prioritas. Itu bukan egois. Itu namanya menjaga diri. Kalau pikiranmu penuh sama penyesalan, coba dengerin ini baik-baik ya. Diri kamu yang dulu itu sudah mengambil keputusan terbaik dengan pengetahuan yang dia punya saat itu. Jadi jangan hakimi dia dengan apa yang kamu tahu sekarang. Maafkan diri kamu. It's okay. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Merawat kesehatan mental itu bukan tujuan akhir, bukan garis finish. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang butuh kebaikan hati dan, yang paling penting, kesabaran sama diri kita sendiri. Dan di tengah perjalanan itu penting banget buat ingat satu hal ini. Nggak setiap hari kita harus jadi produktif. Ada hari-hari di mana sekedar bertahan aja itu udah sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan itu lebih dari cukup. Ada konsep menarik nih. Katanya kita sering menderita 2 kali. Pertama, waktu kita cemas mikirin sesuatu yang bahkan belum terjadi. Kedua, kalau hal itu beneran terjadi. Intinya apa? Sebagian besar hal yang kita takutkan itu nggak pernah jadi kenyataan. Kita cuma capek sendiri mikirinnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Daripada langsung loncat ke pertanyaan, oke, apa yang harus gue lakuin? Coba deh berhenti dulu sejenak dan tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa yang gue rasain sekarang? Kesadaran itu adalah awal dari segalanya. Dan sebagai pengingat terakhir, kalau pikiran kamu lagi terasa penuh dan kamu ngerasa lelah banget, ingat ya, kamu nggak rusak. Kamu cuma manusia biasa yang lagi belajar merawat diri. Dan yang terpenting, kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini.